Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Dewa emosi mengangguk dan berkata, ayah mertua memberitahuku bahwa dia menyimpan beberapa hal penting di mutiara Dewa Laut. Dan Dewa Kehancuran tidak dapat menemukannya. Butuh waktu tertentu bagi Dewa untuk mengendalikan pusat alam dewa, dan setelah dia mengambil kendali, dia pasti akan segera menemukan kita. Dengan lencana penegak hukum di sini, kita tidak akan takut padanya. Pusat alam dewa tidak akan bisa lagi menemukan posisi kita. Dewi Kupu-Kupu mengangguk ringan dan menghela nafas pelan. Ini adalah lencana penegak hukum alam dewa. Ini adalah lencana penegak hukum Dewa Asura. Aura pembunuh yang begitu kuat. Ayah jarang menggunakan kekuatan Dewa Asura. Itu karena Dewa Asura terlalu dipenuhi dengan niat pembunuh. Sangat mudah untuk mempengaruhi pikiran orang seperti Dewa Kehancuran. Dewa emosi berkata, itu sebabnya ayah mertua adalah generasi yang berpandangan jauh ke depan. Dengan kebijaksanaannya tidak akan terjadi apa-apa. Dewi Kupu-Kupu meringkuk ke dalam pelukannya, khawatiran di matanya sedikit melemah. Melihat lencana penegak hukum di tangannya, Dewa emosi secara tidak sadar menunjukkan rasa hormat di matanya. Ada 5 kekuatan utama di komite alam dewa. 2 raja dewa adalah dewa kebaikan dan dewa kejahatan. Mereka telah bertanggung jawab atas alam dewa sejak hari alam dewa lahir. Ada juga 3 penegak hukum utama yang membantu mereka, yaitu Dewa Asura yang membunuh, Dewa Kehancuran yang membinasakan, dan Dewi Kehidupan yang menciptakan. Kemudian, kedua Raja Dewa memutuskan untuk berinkarnasi dan mengambil pasangan dari dunia bawah sebagai ahli waris mereka, yaitu Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan saat ini. Dewa Asura juga menemukan penggantinya. Dan setelah mewarisi posisi dewanya, dia meninggalkan alam dewa sendirian dan pergi menjelajahi dunia yang lebih jauh. Dengan kekuatan ilahi yang kuat dari dewa penegak hukumnya, dia juga orang yang paling percaya diri dalam menemukan sesuatu dari semua dewa yang telah meninggalkan alam dewa. Pewaris Dewa Asura adalah Tangsan yang juga merupakan dewa laut. Ketika Tangsan berada di benua Dolo, dia adalah generasi yang luar biasa. Mitra yang memimpin 7 Monster membalikan keadaan dan mengalahkan 2 kultivator yang mewarisi posisi dewa malaikat dan dewa raksasa, dan akhirnya memenangkan perang. Dan kedua dewa itu jatuh dan kehilangan kekuatan mereka, dan pada akhirnya mereka gagal untuk datang ke alam dewa. Bahkan posisi kedua dewa kuat itu dibiarkan sia-sia. Padahal keduanya, dewa raksasa dan dewa malaikat, juga berada pada tingkat dewa tingkat 1, tetapi dalam dewa saat ini mereka tidak ada lagi. Ketika Tangsan berperang melawan kedua dewa, dia mengandalkan kekuatan ilahi Dewa Laut dan Dewa Asura. Meski dia mendapatkan warisan Dewa Laut, dia juga disukai oleh Dewa Asura. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi manusia yang sudah memiliki warisan dewa untuk mendapatkan warisan lain, tetapi Dewa Asura bersikeras untuk menyerahkan posisi ilahinya kepada Tangsan. Dibandingkan dengan Dewa Asura, masih ada celah dalam ketidakpuasan. Mereka harus menyerah. Baru pada saat itulah Dewa Tangsan menguasai kekuatan ilahi Dewa Laut dan Dewa Asura pada saat yang bersamaan. Namun, tidak peduli tingkat macam apa itu, tidak ada cara untuk mengendalikan kekuatan suci dan kemampuan 2 dewa yang sama sekali berbeda pada saat yang sama. Oleh karena itu, Tangsan hanya bisa mengendalikan kekuatan 1 dewa pada satu waktu, dan kekuatan dewa lain hanya bisa disembunyikan di dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, Showu memainkan peran penting. Jika perlu, dia bisa menahan kekuatan dewa dan bertarung bersama dengan Tangsan. Dewa Asura adalah penegak alam dewa, dan kekuatan ilahinya tidak diragukan lagi lebih kuat daripada Dewa Laut. Namun sebagian besar waktu, apa yang digunakan Tangsan adalah kekuatan ilahi Dewa Laut. Ini bukan karena dalam pikirannya Dewa Laut lebih baik dari Dewa Asura. Itu karena kemampuan Dewa Asura benar-benar sombong.
Dewa Asura adalah dewa pembantaian yang bertanggung jawab atas pembunuhan, yang bertanggung jawab atas penghakiman, dan yang bertanggung jawab atas peraturan. 5 anggota komite alam dewa juga dibatasi satu sama lain. Dapat dikatakan, Dewi Kebaikan dan Dewi Kehidupan adalah milik sisi Dewa Cahaya, sedangkan Dewa Kejahatan dan Dewa Kehancuran milik sisi Dewa Kegelapan. Di antara keduanya ada kebaikan dan kejahatan. Aura pembantaian yang dimiliki oleh Dewa Asura sangatlah kuat. Jika bukan karena memiliki pendirian yang kuat, itu akan dengan mudah dipengaruhi, yang akan mengubah karakternya. Ini juga alasan mengapa Dewa Asura bersikeras memilih Tangsan. Setelah Tangsan datang ke alam dewa, setelah memahami makna mendalam dari Dewa Asura, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan suci Asura sesedikit mungkin dibandingkan dengan pembantaian dan mendominasi dari Dewa Asura. Dewa Laut jauh lebih lurus dan damai, dan memiliki pikiran yang lebih luas dan toleran. Tangsan sendiri relatif cerdas, yang merupakan salah satu alasan mengapa Dewa Kehancuran tidak terlalu menyukainya. Pada saat ini, kristal merah heksagonal di tangan Dewa Emosi mewakili kekuatan Dewa Asura di alam dewa, yang juga disebut sebagai lencana penegak hukum. Mantan Dewa Asura memiliki status terpisah di alam dewa dan berada di atas Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan. Meskipun dia bertanggung jawab atas pembantaian, dia pada dasarnya lurus, membuat alam dewa menjadi jelas. Selain itu, Dewa Asura juga merupakan dewa yang paling pandai bertarung di antara 5 dewa dari komite alam dewa. Pertempuran terakhir antara dewa humanoid dan binatang, alasan mengapa Dewa Naga dipecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak adalah karena dia ditebas dengan pedang Asura. Ini menunjukkan betapa kuatnya Dewa Asura ini. Jika bukan karena dia, mungkin alam dewa akan sepenuhnya diperintah oleh binatang suci saat itu, menghasilkan dunia yang sama sekali berbeda. Di alam bawah, sulit untuk mengatakan apakah manusia bisa menjadi penguasa berbagai planet. Memegang kristal ini, jejak cahaya merah darah mengalir dari jari-jari Dewa Emosi. Dengan suntikan kekuatan sucinya, sinar cahaya merah ini mulai menyatu dengan dirinya dan Tang Wutong secara diam-diam. Lencana ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh semua dewa. Itu pasti dewa yang diakui oleh Asura. Dewi kupu-kupu Tang Wutong adalah putri Tangsan dan persetujuan garis keturunan sudah cukup. Adapun Dewa Emosi Dayu Hao dipilih langsung oleh Dewa Laut, dan hanya dengan begitu kekuatan Dewa Asura dapat digabungkan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya telah menjadi dunia yang sedingin es, dan bahkan pikiran mereka menjadi sedingin es. Tetapi dalam sedingin es ini, itu memberi mereka perasaan yang sangat jelas. Tidak hanya kejernihan di dunia luar, tetapi juga kejernihan dunianya sendiri. Semuanya menjadi transparan. Pada saat ini, Dewa Emosi hanya merasa bahwa tidak peduli musuh seperti apa yang dia hadapi, dia dapat menemukan cara terbaik untuk melawannya. Apakah ini kekuatan Dewa Asura? Hati yang membunuh. Dengan niat membunuh yang kuat, dia merangsang pemahamannya sendiri tentang berbagai kemampuan dan menempatkan keadaannya di puncak pertempuran. Tetapi pada saat yang sama, karena pengaruh niat membunuh, semua emosi dan keinginannya ditekan sehingga dia bisa bertarung dengan lebih tenang. Senyum masam muncul di wajah Dewa Emosi. Hati yang membunuh Dewa Asura jelas tidak cocok untuknya, karena ketika dia dalam kondisi terkuatnya, yang terpenting adalah dia tidak bisa tenang. Hanya ketika dia mengerahkan kekuatan emosi, Dewa Emosi akan berada pada kondisi paling kuatnya. Dan ketika dia memobilisasi emosi, bagaimana dia bisa tenang? Namun kekuatan suci Dewa Asura ini bukan sesuatu yang ingin dia warisi. Namun itu hanya menggunakan nafas Dewa Asura untuk menutupi aura mereka sendiri, sehingga pusat alam dewa tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Ayo pergi. Dewa Emosi meraih tangan Dewi Kupu-Kupu dan keduanya melompat pada saat yang sama. Dewi Kupu-Kupu menutup matanya seolah-olah dia telah memasuki keadaan lain dan ada nafas dingin di tubuhnya. Perasaan ini membuat Dewa Emosi sedikit bergetar. Pada saat ini, Tang Wutong tampaknya lebih seperti identitas lain yang pernah ada ketika dia dan dirinya sendiri berada di benua Doulo. Identitas itu pernah dikenal sebagai Dewa Perang Wanita. Tidak diragukan lagi, jantung pembunuhan Dewa Asura tampaknya memiliki efek peningkatan yang sangat baik pada kemampuannya. Tentu saja, ini juga karena kekuatan suci Dewi Kupu-Kupu sendiri lebih rendah daripada Dewa Emosi. Sebagai dewa tingkat 2, dia akan lebih dipengaruhi oleh hati Asura, tetapi karena dia sendiri
adalah putri dari Dewa Asura saat ini. Warisannya dan tingkat pengakuan oleh kekuatan ilahi Dewa Asura juga harus melampaui Dewa Emosi. Dewa Emosi secara alami tidak akan mengganggu istrinya untuk menyadari kekuatan ilahi Dewa Asura. Di alam para dewa, kultivasi para dewa sebenarnya sangat lambat. Meskipun energi surga dan bumi sangat berlimpah di alam dewa, para dewa sendiri baru mencapai batas kultivasi mereka sebelum mereka datang ke alam dewa dan perlu untuk mewarisi kursi para dewa. Dan setiap tingkat dewa yang berbeda ada batas untuk kekuatan suci yang dapat ditanggung. Sama seperti dewa tingkat kedua yang dapat dikultivasikan tidak mungkin untuk menembus ke tingkat pertama. Itu adalah kebenaran. Tapi tentu saja ini tidak mutlak. Dalam beberapa keadaan yang sangat khusus, ada juga kemungkinan untuk mempromosikan dewa. Seperti halnya Dewa Naga pada saat itu. Namun ketika para dewa dipromosikan, akan ada fluktuasi kuat dalam kekuatan langit dan bumi yang akan menyebabkan hilangnya kekuatan para dewa. Oleh karena itu, salah satu tugas dari Komite Alam Dewa adalah mengawasi status dari tingkat para dewa. Sekali ada yang akan menembus tingkat dewa, itu harus dibujuk atau bahkan ditindas agar alam dewa tetap stabil. Alasan mengapa Dewa Kehancuran secara terang-terangan mengusulkan untuk memperluas alam dewa adalah karena ia memiliki jaminan terpenting bahwa ia akan didukung oleh mereka yang telah mencapai batas kultivasi dan ingin dipromosikan menjadi dewa. Perluasan alam dewa dapat menampung lebih banyak kekuatan pikiran. Pertama-tama, bukan dunia di alam bawah yang dapat menghasilkan dewa, tapi para calon dewa yang ingin menerobos. Dengan kekuatan pikiran yang cukup, alam dewa lebih luas dan tentu saja tidak akan ada alasan untuk menekan mereka. Dewa Kehancuran menggunakan prinsip ini untuk menyatukan sejumlah besar dewa untuk mendukungnya. Jika tidak, hanya mengandalkan dia dan 8 dewa tingkat pertama yang dia kuasai tidak cukup untuk menjadi musuh seluruh alam dewa. Kini mencari arah, Dewa Emosi mengendalikan kecepatan mempertahankan sekitar 70% dari batas kecepatan. Pada saat yang sama dia sendiri mengalami semua jenis perasaan indah yang dibawa oleh kekuatan ilahi Dewa Asura. Meskipun kekuatan Dewa Asura ini tidak dapat membuatnya meledak menjadi kekuatan tempur terkuat, setidaknya ketika dia tidak menggunakan kekuatan emosi, itu masih dapat menghasilkan tingkat kekuatan yang cukup untuknya. Dan keadaan yang sangat tenang ini sangat membantunya untuk memahami jalan surga. Ini adalah hal yang luar biasa tentang lencana Dewa Asura. 4 dewa lainnya tidak tahu apa yang luar biasa dari lencana itu. Alam dewa sangat luas. Mereka melesat dengan cepat, tapi tempat yang akan mereka tuju masih sangat jauh. Sebuah wilayah di tepi alam dewa. Dewi Kupu-Kupu selalu tetap dalam keadaan mata tertutup dan bermeditasi, sepenuhnya mengandalkan arahan Dewa Emosi untuk terbang. Setelah terbang sepanjang hari, Dewa Emosi mengendalikan kecepatan untuk memperlambat, dan pada saat yang sama melepaskan kesadarannya dan menyelidiki keadaan dalam satu arah. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa langsung mengunci tujuan perjalanan ini, tapi dia masih sangat jelas tentang perkiraan ruang lingkupnya. Setelah beberapa saat, matanya menyala, berakselerasi lagi dan jatuh ke dasar awan. Melalui awan, pemandangan di depannya secara bertahap menjadi jelas. Hal pertama yang dilihat adalah pita perak di tanah yang terus berkedip. Itu adalah air terjun bak negeri dongeng. Di sebuah kolam ada tumbuhan yang rimbun dari segala jenis. Dewa Emosi membawa Dewi Kupu-Kupu dan jatuh ke arah kolam. Saat sudah akan dekat ke kolam, tiba-tiba cahaya merah meledak dari tepi kolam. Cahaya merah ini sangat kuat dengan momentum yang luar biasa, berkedip hampir seketika dan berubah menjadi pelangi yang mengejutkan. Dewa Emosi terkejut dan hendak menghentikannya, tetapi Dewi Kupu-Kupu di sampingnya sepertinya merasakan krisis. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangan kanannya. Di bawah ledakan aura pembunuh, cahaya keemasan kecil langsung menyala naik. Itu adalah tombak naga emas. Ketika tembakan melesat, bahkan Dewa Emosi di sampingnya terkejut. Tombak itu melesat seperti naga dengan aura yang luar biasa indah. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada cahaya keemasan antara langit dan bumi, seperti kilat emas dan mengenai cahaya merah. Dalam suara renyah,
Air terjun yang mengalir deras di bawah tampaknya terperangah dan berhenti untuk sementara waktu. Di langit, Dewi Kupu-Kupu telah sadar kembali memegang tombak naga emas di tangannya dan dia sangat kuat. Pada saat ini, dia tampaknya bukan lagi Dewi Kupu-Kupu tetapi dewa perang. Dan cahaya merah juga menunjukkan sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut merah panjang yang disisir rapi menjadi kuncir kuda, memegang pedang panjang di tangannya. Cahaya merah jelas keluar dari pedang panjang. Pada saat ini, dia tampak sedikit pucat tetapi dia lebih terkejut dan ada warna yang luar biasa di wajahnya yang cantik. "Tuan, ini kami. Jangan lakukan itu." Dewa emosi buru-buru berseru. Wanita itu memandang Tang Wutong dengan curiga dan berkata sambil tersenyum, "Aku telah melihat kalian berdua terbang ke sini sejak lama dan aku ingin menakutimu." "Kapan?" "Wutong memiliki aura pembunuh yang begitu kuat." "Siapa yang memprovokasi putri kecil kita?" Setelah pikiran Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong kembali normal setelah tembakan itu, dia berkata dengan rasa bersalah, "Kakak, maafkan aku. Aku baru saja menyadari sesuatu dan dirangsang oleh dunia luar. Aku melancarkan serangan tanpa sadar. Apakah kamu baik-baik saja?" Wanita berambut merah itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku belum menggunakan teknik pedang ini selama bertahun-tahun, jadi aku benar-benar tidak terbiasa. Ayo, gurumu telah menunggumu datang." Dewa emosi terkejut. Sepertinya bukan hanya ayah mertuanya yang merencanakan strategi ini. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.